Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Jumaidi Seluler Tutorial. Sudah lama beberapa hari kemarin tidak upload ya teman-teman, karena ada kesibukan yang sangat padat sekali. Jadi saya mohon maaf apabila tidak rutin bikin konten teman-teman. Dan di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A20s. Ini kendala kerusakannya ada di bagian sinyal. Untuk sinyalnya keluar 4G dan sinyalnya garisnya pun itu full ya teman-teman, tidak hilang atau tidak mode pesawat. Namun saat kita koneksikan menggunakan kuota data atau membuka salah satu aplikasi itu tidak bisa berfungsi, atau untuk kuota datanya tidak bisa diaktifkan atau tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, saya coba untuk cek dulu di bagian jaringannya. Ada Telkomsel dan kuota datanya ini bilangnya dari pelanggan itu masih penuh atau kuotanya masih banyak. Namun untuk membuka Playstore saja tidak bisa, apalagi membuka YouTube ataupun membuka internet jaringan yang lainnya, itu tidak bisa. Sedangkan untuk WiFi nya ini juga tidak bisa terhubung teman-teman. Untuk WiFi bisa aktif, namun saya masukkan menggunakan password itu ada peringatan internet tidak tersedia. Jadi untuk sinyal kuota data tidak bisa berfungsi dan juga WiFi tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, ini masih terhubung sama WiFi, namun untuk WiFi nya tidak ada koneksi dan juga saya alihkan menggunakan kuota data internet menggunakan kartu SIM, itu juga tidak bisa berfungsi. Oke, tahap pertama kita bisa coba untuk membongkarnya dulu, yaitu membuka di bagian backdoornya dengan cara kita panasi dulu menggunakan blower ataupun menggunakan alat separator. Tujuannya untuk mempermudah pembongkaran backdoor teman-teman. Oke, kalau saran saya, apabila kalian tidak mau membongkar infonya dulu, kalian bisa setting dulu di jaringan atau menggunakan kartu lain. Jika perlu kalian bisa mereset data, yaitu kita bisa membuka pengaturan di bagian mereset, hanya di bagian reset jaringan. Ini sudah saya coba untuk mereset jaringan, namun handphone tetap saja tidak bisa buat internetan atau kuota data internet tidak bisa jalan dan juga WiFi nya tidak bisa berfungsi. Oke, sengaja saya coba untuk membongkar total. Di bagian ini ada bagian papan charger, di situ ada switch kabel antena. Jadi sengaja saya coba untuk membongkarnya. Apabila ada korosi yang terdapat di bagian PCB, kita bisa membersihkannya dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita fokus di bagian mesin. Ini mesin masih segel, masih utuh, tidak pernah dibongkar sama sekali atau belum pernah diservis. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan, yaitu kita simpan dulu di bagian kameranya. Oke, setelah kita lepas satu persatu kamera, kita lepas juga di bagian fingerprint nya. Yang saya tunjuk itu adalah bagian letak, yaitu ada IC RF dan juga IC WTR. Oke, ini membuka kaleng dengan metode atau teknik yang saya gunakan, yaitu menggunakan karter dengan hati-hati. Apabila kita menggunakan karter terlalu dalam, untuk menekannya jangan terlalu dalam teman-teman, karena ada bagian PCB bisa merusak jalur yang ada di dalam PCB. Kita bisa menggunakan karter secukupnya saja untuk menekannya, tujuannya untuk mempermudah pembongkaran kaleng dengan cara yaitu menggunakan tang potong. Kalian bisa menggunakan blower ataupun bisa menggunakan solder dengan metode yang berbeda teman-teman. Oke, ini setelah saya coba membongkar kalengnya. Di situ ada terdapat IC RF dan ada IC WTR juga. Saya coba untuk koreksi apakah bekas kemasukan air atau tidak. Ternyata kondisi mesin dan beserta semua komponen itu masih bersih teman-teman. Kenapa keluar 4G dan sinyalnya full tapi tidak bisa digunakan? Ini sengaja saya coba untuk rehot dulu di bagian IC WTR dan juga IC RF nya teman-teman.
Jadi apabila kalian bisa atau tahap awal kalian bisa pengecekan dulu atau mengukur komponennya sesuai jalur hambatan dalam. Apabila kalian menemukan kerusakan yang mungkin hampir sama seperti saya, yaitu keluar sinyal tapi tidak bisa buat internetan, meskipun untuk kuota data bisa aktif dan juga keluar 4G, namun tidak bisa digunakan teman-teman. Kalian bisa menggunakan metode dengan cara kita reload dulu IC-nya, dan itu adalah skema di mana letak jalur IC RF dan juga IC WTR teman-teman. Kalian bisa koreksi satu persatu apabila sudah mengerjakan tapi hasilnya masih nihil, bisa diganti, bisa juga dicek terlebih dahulu jalurnya. Oke, apabila kita sudah mengerjakan IC WTR dan juga IC RF, sudah kita goyang atau sudah kita reload, sudah kita panasi, namun apabila masih ada kendala, yaitu sinyal masih tidak bisa berfungsi ataupun data tidak bisa internetan dan juga WiFi tidak bisa berfungsi. Di bagian itu yang saya bongkar yaitu adalah bagian kaleng letak IC booster. Bisa disebut IC booster karena untuk jalur sinyal 4G itu IC boosternya terhubung oleh IC RF. Sedangkan di bagian atas yang dekat sensor proximity yang akan saya potong atau saya angkat kalengnya itu adalah bagian letak IC WiFi nya teman-teman. Dengan cara membuka kaleng dengan metode yang sama, tapi untuk teknik seperti ini jangan ditiru teman-teman apabila kalian belum terbiasa, karena risikonya sangat tinggi bisa merusak PCB apabila salah pembongkaran atau salah pengerjaan. Saran saya selalu dilakukan dengan ekstra hati-hati dan teliti agar tidak merusak jalur, merusak komponen ataupun bisa merusak di bagian PCB. Oke, setelah kita membuka kaleng di bagian IC WiFi, sekarang kita membuka kaleng di bagian letak IC booster pada jalur IC RF-nya, dan juga di situ terdapat IC lampu teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membuka kalengnya. Oke, setelah kita membuka kalengnya, kita akan tahap pengerjaan. Ini adalah flux yang saya gunakan. Hanya flux kalengan seperti itu, harganya sangat murah, kurang lebih sekitar 10-20 ribuan saja teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk merehot di bagian IC WiFi, kita goyang sedikit saja. Oke, setelah itu kita koreksi di bagian jalur pada IC WiFi nya, kita bisa koreksi yaitu di bagian skemanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan reload di bagian IC booster pada sinyal atau jalur sinyal 4G-nya. Di situ terdapat IC driver yaitu berbentuk kecil kristal, itu adalah IC booster. Itu adalah jalur pada skema, yaitu di mana IC booster menuju jalurnya ke IC RF atau bagian yang mengeluarkan tugasnya kuota data 4G. Sedangkan yang saya kerjakan itu sudah keseluruhan, yaitu untuk merehot di bagian IC WiFi maupun IC WTR dan juga IC RF. Dan di tahap ini kita coba untuk pengecekan apakah setelah kita kerjakan seperti tadi, sinyalnya atau kuota data bisa buat internetan, untuk internet bisa jalan atau tidak, dan juga fungsi dari WiFi apakah sudah bisa aktif dengan normal dan bisa terhubung untuk WiFi nya atau tidak. Oke, kita nyalakan menggunakan kartu kuota data. Oke, handphone sudah menyala. Ini sengaja saya coba untuk koneksikan menggunakan charger buat jaga-jaga agar baterainya tidak habis. Oke, handphonenya sudah menyala dan terdeteksi kartu SIM Telkomsel. Oke, perhatikan pada sinyalnya teman-teman. Sinyal kuota data masih aktif, sedangkan untuk backdoor itu terdapat penguat sinyal. Apabila kita tidak memasang backdoor, otomatis sinyalnya akan lemah seperti ini. Hanya keluar 4G ataupun hanya cuma segaris. Sedangkan untuk WiFi-nya kita coba untuk aktifkan.
Oke, WiFi-nya sudah aktif, kita cek apakah bisa terhubung atau tidak teman-teman. Oke, terhubung atau tersambung ke WiFi yang ada di counter saya. Sudah terkoneksi dan WiFi-nya, data internetnya jalan dan keluar notifikasi WiFi-nya. Sedangkan untuk ini yang saya tunjuk itu adalah letak switch antena atau penguat antena yang ada di bagian backdoor. Di situ terdapat penguat sinyal dan penguat WiFi juga penguat Bluetooth teman-teman. Jadi apabila kita tidak memasang backdoor, otomatis sinyalnya akan lemah meskipun sinyalnya keluar. Kita coba untuk pasang backdoornya dan kita cek. Oke, untuk WiFi-nya sudah terhubung ya teman-teman, dengan sinyal WiFi-nya full, sudah tersambung. Beda sama awal tadi, saat kita koneksikan menggunakan WiFi tidak terhubung dan hanya keluar tidak ada internet. Sekarang kita buka salah satu aplikasi yaitu YouTube untuk mengetahui kecepatan internet saat kita menggunakan atau menghubungkan WiFi. Oke, bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman sinyalnya. Kita membuka salah satu aplikasi YouTube dan juga kita putar salah satu video, itu bisa buat internetan, bisa jalan dan tidak putus-putus, alias bisa terhubung dengan sangat lancar sekali untuk internetnya teman-teman. Ini masih menggunakan koneksi WiFi ya teman-teman, masih terkoneksi sama WiFi. Sekarang kita coba matikan WiFi-nya dan kita alihkan menggunakan internet kuota data kartu SIM. Untuk sinyalnya sudah keluar 4G. Sekarang kita coba menggunakan kuota internet yaitu dari kartu SIM card-nya. Bisa terhubung untuk kuota internet menggunakan kartu SIM, jadi kuota internet menggunakan kuota data bisa terhubung dengan normal dan bisa berfungsi dengan normal kembali. Beda awal tadi, saat kita koneksikan menggunakan kuota data itu tulisannya atau ada peringatan tidak ada akses internet. Setelah kita coba rehot IC-nya, alhamdulillah bisa berfungsi semua, mulai dari WiFi bisa terhubung dengan normal dan kuota internet data menggunakan kartu SIM card bisa berfungsi dengan normal. Apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama tapi sudah dikerjakan dengan metode yang saya pakai namun masih tidak bisa buat internetan, kalian bisa cek dulu di skema atau bisa diukur dulu semua komponen. Apabila ada yang problem harus diganti atau diperbaiki pada jalurnya. Oke, untuk tutorial kayak ini sudah sukses, yaitu memperbaiki sinyal kuota internet data tidak bisa berfungsi, untuk kuota data kartu SIM dan juga WiFi bisa berfungsi dengan normal kembali. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.